Persekutuan Doa Mulia Industri Group. Selamat Senang siang, Pak. sekali dalam kondisi seperti ini kita tetap bisa mengadakan persekutuan dan kita bisa saling tatap muka sekalipun hanya lewat Google, tapi saya percaya hadirat Tuhan bisa menjamah dan melawat kita dimanapun kita berada saat ini. Dan puji Tuhan kalau pada kesempatan siang hari ini kita boleh bersama-sama dalam waktu yang singkat merenungkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita dan apa yang Tuhan perkarakan dengan hidup kita saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk merenungkan bagaimana sikap dan respon kita di dalam keadaan apapun hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita tahu sudah hampir 2 tahun ini pandemi melanda dan ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang segala hal tentunya, sehingga sulit sekali bagi mereka untuk bisa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan, atas apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan tema kita kali ini, yaitu bagaimana kita harus tetap bersyukur di dalam segala keadaan yang ada. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, keadaan hari ini tidak mudah. Dan mungkin saat ini kita sedang tidak punya satupun alasan untuk kita bisa bersyukur oleh karena apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, tentunya sebelum kita masuk dalam perenungan ini, saya mau sekali lagi mengajak kita sama-sama untuk bersatu hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati firman-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan yang Kau sampaikan kepada setiap kami. Tegur kami, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh semakin menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, biarlah pengurapan-Mu, penyertaan-Mu menyertai dalam persekutuan kami pada kesempatan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, saya mau mengajak kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari kitab Bilangan 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita mau baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, Bilangan 11 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Judul dari perikopnya adalah Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarkannya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Perikop sebelum masuk pada pasal yang keempat adalah Tuhan berjanji memberi daging. Ayat yang keempat dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang pertama, tadi dikatakan apa? Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka.
Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan perkataan kita di hadapan Tuhan. Saat kita masih kecil, Bapak Ibu Saudara, ketika ada seseorang yang memberikan kita sesuatu, maka orang tua kita selalu berkata kepada kita apa? Ayo, bilang apa? Orang tua kita sedari kita kecil mendidik kita untuk selalu mengucapkan terima kasih atas sebuah pemberian. Ketika kita menerima pemberian sekecil apapun itu, maka kita selalu diingatkan untuk mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara ingat kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan? Namun dari antara 10 orang tersebut, yang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur hanya 1 orang. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika untuk perkara besar seperti sembuhnya dari sakit kusta saja, mereka tidak mengucap syukur, bisa dipastikan ketika mereka menerima berkat-berkat kecil daripada Tuhan, tentunya mereka tidak akan bisa mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika berusia 90 tahun, Rose Kennedy, ibu dari John F. Kennedy, pernah diwawancarai oleh seorang wartawan. Waktu itu, 4 putranya telah meninggal berturut-turut karena pembunuhan, kecelakaan tragis, sedang 1 putrinya menderita cacat seumur hidup. Sebagai seorang ibu, tentu semua kita berpendapat bahwa hidupnya diwarnai dengan tragedi demi tragedi. Namun ketika ia ditanya oleh para wartawan, apa yang membuatnya kuat selama ini? Rose Kennedy menjawab, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan salib yang lebih besar daripada yang dapat kita pikul. Dan saya selalu percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan ingin agar kita bahagia. Dia tidak ingin kita sedih. Jika burung-burung bisa berkicau setelah badai, mengapa kita tidak? Bapak Ibu Saudara, bukankah sebuah jawaban yang luar biasa? Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, dan mengingat atas segala apa yang pernah bahkan sedang kita alami hari ini, maka ada terlalu banyak alasan yang dapat membuat setiap kita bersyukur. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit pula yang memilih untuk tidak bersyukur daripada bersyukur. Seperti halnya mengucap syukur atau terima kasih adalah prinsip yang sederhana, namun pada kenyataannya kita susah sekali untuk mempraktekannya, bukan? Demikian juga ketika Tuhan memberkati kita dengan hadiah kecil atau pertolongan kecil, kita menganggapnya remeh, tidak mengucap syukur, bahkan menganggap berkat Tuhan itu murahan. Lalu jika seperti itu respon kita atas berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pantaskah jika kita mengharapkan Tuhan memberkati kita lebih banyak dan lebih besar lagi? Jadi jika sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belum menerima berkat atau hadiah besar dari Tuhan, jangan-jangan itu disebabkan oleh karena sikap kita yang tidak bisa bersyukur.
atas hadiah kecil yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikut ini paling tidak ada 3 alasan yang membuat orang sulit bahkan tidak bisa bersyukur dalam hidupnya. Yang pertama, serakah. Orang yang serakah itu sulit untuk mengucap syukur atau bahkan tidak bisa bersyukur. Mengapa? Karena ciri dari orang yang serakah yang paling menonjol adalah selalu berkeinginan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Tidak pernah merasa puas adalah ciri lain dari orang yang serakah ini. Semakin banyak ia peroleh, justru semakin banyak yang dia inginkan. Kondisi seperti inilah yang membuat orang yang serakah ini sulit atau bahkan tidak bisa bersyukur. Orang yang seperti ini tidak pernah melihat bahwa apa yang telah mereka punyai dan apa yang telah mereka raih adalah alasan yang kuat untuk disyukuri. Sebab tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk memiliki seperti apa yang dia miliki saat ini. Dan sifat serakah yang tidak pernah bisa merasa puas ini juga tanpa disadari akan menjadikan orang tersebut sebagai orang yang malang. Mengapa saya katakan malang? Karena mereka tidak pernah bisa merasa bahagia. Meskipun sebenarnya hidupnya sudah sangat berkelimpahan. Itu sebabnya ingat apa yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat ke-14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bahkan di bagian yang lain, di dalam kitab Markus 8 ayat ke-36 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan dari Persekutuan Doa Mulia, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Sebab semua itu adalah anugerah daripadanya. Saya sendiri berusaha untuk mengingatkan diri saya akan hal ini setiap waktu. Itu sebabnya di kamar tidur saya ada tulisan besar-besar yang pasti selalu saya baca setiap kali saya membuka mata di pagi hari. Dan tulisan itu, every day I wake up, I thank God for a new day. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa orang sekali sulit atau bahkan tidak bisa bersyukur dalam hidupnya? Karena mereka tidak mengerti rencana Tuhan. Banyak orang mengaitkan rasa syukur dengan kondisi kelimpahan, kesuksesan, atau keberuntungan. Kalau kita mengalami ketiga hal ini, baru kita dengan mudah bisa bersyukur. Akibatnya, Bapak Ibu Saudara, jika situasi hidup berkebalikan dari itu, maka sulit baginya untuk menerima keadaan dan kenyataan, apalagi untuk bersyukur. Bagaimana mungkin saya dapat bersyukur kalau gaji saya saja pas-pasan, sementara harga kebutuhan hidup terus naik dari waktu ke waktu, dan saya masih kerja serabutan? Ini mungkin salah satu alasan yang sering kali kita dengar ketika menghadapi orang yang sulit untuk bersyukur dalam hidupnya. Kita seringkali gagal, Bapak Ibu Saudara, untuk mengucap syukur dalam situasi seperti itu. Karena kita tidak mengerti
dan tidak bisa memahami rencana Tuhan. Padahal tanpa masalah dalam hidup ini, bisakah kita mengalami pertolongan Tuhan? Kalau kita mau merasakan dan mengalami yang namanya pertolongan, bukankah kita harus berada dalam situasi yang terjepit terdahulu? Kalau kita mau mengalami pertolongan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan, bukankah kita harus ada dulu dalam situasi yang berbahaya, kritis, dan tidak ada jalan? Baru kita bisa mengerti arti pertolongan. Baru kita bisa mengerti arti bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah, Tuhan sudah menyusun cara yang jitu untuk melepaskan kita dari situasi seperti itu, menurut cara dan waktunya. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat bersyukur. Alasan yang ketiga, berpikir dengan cara yang salah. Ini adalah salah satu lagi alasan mengapa orang seringkali sulit untuk mengucap syukur atau bahkan tidak bisa bersyukur. Karena mereka berpikir dengan cara yang salah. Seringkali kita berpikir bahwa semua yang kita peroleh adalah hasil jeripayah kita, usaha kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, merayakan keberhasilan adalah hal yang wajar. Namun ketika hal itu membuat kita merasa bahwa semua prestasi dan pencapaian itu hanya karena kerja keras atau hasil usaha kita, maka kita akan menjadi orang yang susah untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita merasa apa yang kita terima adalah imbas dari kerja keras kita. Sehingga perasaan itu membuat kita justru menjadi orang yang tidak ada rasa terima kasih dan syukur. Padahal Bapak Ibu Saudara, bukankah untuk bernafas saja kita masih sangat membutuhkan udara ciptaan Tuhan? Lalu bagaimana kita bisa merasa prestasi yang kita capai hari ini adalah hasil kerja keras kita sendiri? Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua. Apakah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas apapun yang terjadi di hari kemarin dan juga hari ini? Percayalah Bapak Ibu Saudara, hari ini akan terasa jauh lebih indah jika saja kita mau menjalaninya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Buktikan, maka engkau akan melihat bahwa pernyataan ini adalah benar. Mengucap syukurlah senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kalau ada satu kata kerja ditambah dengan akhiran lah, maka itu tidak menjadi kata kerja lagi, tetapi itu akan berubah menjadi kata perintah. Misalnya pergi ditambah dengan lah, maka itu jadi pergilah, diperintahkan untuk pergi. Nah, mengucap syukur lah. Jadi sebenarnya kita ini bukan hanya dihimbau, tapi disuruh untuk mengucap syukur senantiasa. Mengapa Tuhan begitu ngotot memaksa kita untuk selalu mengucap syukur? Karena ada rahasia di balik semuanya itu. Ada kuasa di atas pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita bersyukur, kita sedang menggerakkan kuasa itu bekerja. Dan kata senantiasa itu menunjukkan sikap yang harus dilakukan terus-menerus, tanpa henti dan tetap. Itu baru
artinya senantiasa. Dan Bapak Ibu Saudara, mengucap syukurlah senantiasa, apapun yang terjadi. Rasul Paulus memberikan teladan kepada setiap kita. Bagaimana senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan. Rasul Paulus kerap mengalami kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dia memberikan teladan kepada kita untuk selalu mengucap syukur, bukan karena hidupnya selalu enak. Rasul Paulus justru mengalami kerap kali kekurangan, penderitaan, kemiskinan, dikecewakan, dan hal-hal yang menyakitkan dalam perjalanan hidupnya. Namun demikian, dia tetap berkata bahwa dalam semuanya itu, ia tetap bersyukur dan bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saat ini barangkali Tuhan sedang membuat kita melewati waktu yang panjang untuk mencapai sebuah sasaran. Kita yakin Tuhan ingin kita mencapai hal itu. Tetapi kita bertanya-tanya, mengapa kita harus melalui waktu yang demikian panjang? Kalaupun kita ada dalam situasi seperti itu saat ini, Bapak Ibu Saudara, kuatkanlah hati. Dan bercermin pada pengalaman bangsa Israel di Yeriko. Bahwa Tuhan ingin kita bersabar, tetap bersyukur, dan senantiasa mengangkat pujian dalam segala keadaan. Sebab pada saat kita bersyukur, maka sesuai dengan janjinya, kuasa yang dahsyat itu pun akan terjadi. Bertekunlah agar pada waktunya kita mampu melewati semuanya itu hanya karena iman. Sebab waktu seringkali menjadi guru yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk melatih iman kita. Saya mau menutup renungan kali ini dengan satu kisah tentang seorang anak, Bapak Ibu Saudara, yang bertengkar dengan ibunya. Lalu ia meninggalkan rumahnya. Saat berjalan tanpa tujuan, ia baru sadar bahwa ia sama sekali tidak membawa uang. Ia merasa begitu lapar dan ingin makan semangkok bakmi. Karena saat itu dia tengah berdiri di depan sebuah warung bakmi. Dan pemilik bakmi melihat anak itu berdiri cukup lama di depan warungnya. Lalu si pemilik warung bakmi itu bertanya, "Nak, apakah engkau ingin memesan bakmi?" "Iya, tapi aku tidak punya uang," jawab anak itu dengan suara bergetar, menahan lapar. "Tidak apa-apa, aku akan memberi gratis." Dengan lahap anak itu segera makan. Namun, sementara dia makan, tiba-tiba air matanya berlinang. Pemilik warung terkejut dan bertanya, "Ada apa, Nak?" "Tidak ada apa-apa. Saya hanya terharu karena seseorang yang baru saya kenal
memberikan kepada saya semangkuk bakmi, sedangkan ibu saya sendiri telah membuat saya pergi dari rumah. Bapak orang yang baru saya kenal, tapi begitu peduli kepada saya. Anak itu pun menjawab dengan tangisan. Mendengar jawaban dari anak itu, pemilik warung itu berkata, "Nak, mengapa kamu berpikir begitu? Renungkanlah hal ini. Aku hanya memberimu semangkuk bakmi, dan engkau sudah begitu terharu. Sedangkan ibumu telah memasak nasi, merawatmu setiap hari sampai kamu dewasa. Harusnya kamu lebih berterima kasih, bahkan dengan luar biasa kepadanya." Anak itu tersentak mendengar kata-kata tersebut. Mengapa untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru ku kenal, aku begitu berterima kasih, tetapi terhadap ibuku yang telah memasak bertahun-tahun, aku tidak pernah berterima kasih, bahkan melawan dia. Meledaklah tangis anak itu sambil berlari pulang. Begitu sampai di ambang pintu rumah, ia melihat ibunya dengan wajah cemas. Ketika melihat anaknya pulang, kalimat yang pertama keluar dari mulutnya adalah, "Nak, kamu sudah pulang. Cepat masuk. Ibu telah menyediakan dan menyiapkan makan malam untukmu." Mendengar hal itu, anak itu tidak dapat menahan tangisnya. Lalu ia tersungkur di kaki ibunya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kadang satu kesalahan membuat kita begitu mudah melupakan kebaikan yang telah kita nikmati setiap hari. Bukankah itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita? Demikian juga di saat kita tidak dapat memahami maksud Tuhan. Banyak dari kita kemudian menjadi kecewa. Tidak bisa bersyukur. Bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan. Saat ini izinkan saya berkata, jangan pernah jauh dari Tuhan. Apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Apapun alasan dan keadaannya. Karena tidak akan ada dalam hidup ini seseorang yang mengerti kita dan memahami kita dan mempedulikan kita sebagaimana Dia mengasihi, mengerti, memahami, dan mempedulikan kita. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas
doaku. Semua yang ku pinta Kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Tak pernah ku bayangkan semua ini. Yang terbaik kau berikan untukku. Anugerah terbesar kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Setiap kali kita datang di hadapan Tuhan, bukankah kita selalu sibuk dengan urusan kita? Setiap kali kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa daftar permintaan kita. Setelah kita sampaikan semua daftar permintaan itu, lalu dengan cepat kita tinggalkan Dia. Kita tidak pernah beri waktu kepada Tuhan untuk Dia berbicara kepada kita. Kita tidak pernah beri ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita datang di hadapan Tuhan untuk berterima kasih buat karyanya yang selalu indah dan terbaik dalam hidup kita. Kita mau berterima kasih untuk cintanya yang selalu Dia perbaharui setiap pagi bagi kita, yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau anggap pujian ini sebagai ungkapan isi hati kita di hadapan Tuhan. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku pinta Kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Tak pernah ku bayangkan semua ini. Yang terbaik Kau berikan untukku. Anugerah terbesar Kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu
yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidup. Terima kasih buat karyamu. Ini ungkapan isi hati kami di hadapan-Mu siang hari ini, Tuhan. Dalam hidupku, Terima kasih buat cinta-Mu, ya Tuhan. Buat cinta-Mu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku, yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku, yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. ya amin. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, kesampingkan semua daftar permintaan kita yang lain saat ini. Terlalu sering kita datang hanya untuk meminta-minta. Saat ini biarlah kita tidak usah minta yang lain. Kita hanya datang di hadapan Dia untuk bersyukur dan berterima kasih untuk segala hal yang sudah kita mengerti maupun yang belum dapat kita mengerti, yang mungkin pernah terjadi dan kita alami saat ini. Percayalah, untuk saat ini itu adalah yang terbaik bagi setiap kita, apapun keadaan kita. Sebab tidak akan pernah terjadi sesuatu dalam hidup ini tanpa seizin daripadanya. Itu sebabnya naikkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan atas segala kebaikan, atas segala perbuatan atas hidup kita. Tuhan sumber segala berkat. Ajar kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu Tuhan atas hidup kami. Segala sesuatu yang telah Engkau berikan untuk kami bisa nikmati sampai hari ini. Ingatkan kepada setiap kami bahwa semua itu hanya berkat daripada-Mu Tuhan. Bantu setiap kami Bapa, biar kami bisa fokus pandangan kami kepada tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami, dan tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Jauhkan kami dari mengeluh, menggerutu, bahkan bersungut-sungut. Biarkan rasa syukur kami kepadamu tidak pernah berhenti. Karena memang Engkaulah Tuhan yang setia. Sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa bersyukur,
Sebab atas dasar apa kami selalu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hari ini, bahkan hari esok kami. Memang tidak semua yang kami inginkan Engkau berikan, karena Engkau adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami di atas dari apa yang menjadi keperluan kami. Itu sebabnya bantu setiap kami untuk kami boleh melihat segala sesuatu berdasarkan kebenaran janji-Mu, supaya apapun dan bagaimanapun kami tetap selalu mempunyai alasan untuk bersyukur. Karena ada Bapa yang selalu menjaga, memelihara hidup kami dengan demikian sempurna. Terima kasih untuk selalu menjadi Jehovah Jireh dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami tetap dapat selalu bersyukur di dalam keadaan apapun kami saat ini. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini, negeri di mana kami ada hari ini. Tuhan, curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami. Biarlah pandemi ini boleh segera berlalu, sehingga kami boleh terjaga, terpelihara aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungi bangsa ini dan lepaskan dari wabah pandemi ini secepatnya Tuhan. Biar mereka bisa melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja juga atas bangsa ini. Kami juga berdoa bagi Mulia Industri, bagi seluruh karyawan, serikat kerja, serikat pekerja, customer, supplier dari Mulia Industri Management, dan semua pihak yang terkait dengan operasional Mulia Industri dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap selalu berpengharapan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi karyawan dan karyawati Mulia Industri Group serta keluarganya yang sedang dalam keadaan lemah fisik maupun proses pemulihan. Biarlah darah-Mu Tuhan yang memulihkan keadaan mereka dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi penghiburan bagi karyawan, karyawati Mulia Industri Group dan keluarga yang dalam kondisi berduka. Kiranya penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka. Ucapan syukur untuk karyawan dan karyawati Mulia Industri yang berulang tahun, anniversary pernikahan, dan perayaan sukacita ucapan syukur lainnya dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh terus menikmati berkat-Mu dalam hidup ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Umat Tuhan yang menghadiri pertemuan ibadah maupun yang belum bisa mengikuti, karena satu dan lain hal tetap dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Engkau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada, Bapa. Dan kami juga berdoa untuk pertemuan ibadah persekutuan doa Mulia Industri Group pada tanggal 1 Oktober nanti, yang akan dilayani oleh Pastor Yeri Patinasarani. Biarlah Engkau bekerja dan memulihkan setiap umat-Mu lewat persekutuan doa ini. Kami berdoa untuk seluruh pengurus juga dari persekutuan doa ini. Berikan kesabaran, berikan ketekunan kepada mereka, dan ingatkan kepada mereka semua bahwa jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Dan pada akhirnya Bapa, izinkan kami menerima berkat yang khusus pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara,
rekan-rekan dari Persekutuan Doa Mulia Industry Group ini. Dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita. Yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna. Sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah pada saat Dia datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.